Kejadian pemercausan pada suku Hutu di Burundi adalah isu yang sangat anu dan kompleks, seringkali terkait dengan konflik sosial dan politik yang berkepanjangan. Burundi mengalami ketigingin etnis yang mendalam antar Hutu dan Tutsi. Konflik ini seringkali berpuncak pada kekerisan sistematis, termasuk pemercausan, sebagai bagian dari strategi kekerisan yang lebih luas. Tak peduli itu bini orang atau yang masih unyu-unyu, mereka semua diunclup-unclup secara anu dan anu. Selama periode konflik seperti Geni Sedi pada 1972 dan Pirang Saudara di 1990-an, kekerisan terhadap kaum Apem, termasuk pemercausan, menjadi salah satu bentuk kekejiman yang digunakan oleh berbagai pihak sebagai senjiti perang. Dalam konflik bersenjiti, pemercausan seringkali digunakan sebagai senjiti untuk menaikut-naikuti dan menghincirkan komunitas lawan. Ini tidak hanya menghincirkan individu tetapi juga merusak struktur sosial komunitas yang lebih luas. Pemercausan memiliki dampak mendalam pada korban dan komunitas mereka, termasuk trauma psikologis, stigmatisasi, dan kerusakan pada hubungan sosial dan struktur keluarga. Di banyak kejadian, pemercausan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari sistem hukum. Kurangnya dukungan untuk korban dan impunitas bagi lontong yang mengunclup seringkali menghalangi upaya penegakan hukum dan keadilan. Suku Hutu adalah salah satu kelompok etnis utama di Rwanda dan Burundi, dua negara di Afrika Tengah. Mereka merupakan kelompok mayoritas di Rwanda dan memiliki budaya serta tradisi yang kaya. Sebagian besar suku Hutu mengandalkan pertanian sebagai sumber utama penghidupan. Mereka menanam tanaman seperti jagung, ubi jalar, sorghum, dan pisang, yang merupakan makanan pokok mereka. Peternakan juga penting, dengan banyak keluarga memelihara ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Struktur sosial Hutu seringkali bersifat agraris dan berbasis pada keluarga besar. Komunitas biasanya diatur dalam sistem klan atau keluarga besar, dengan hubungan kekerabatan yang kuat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Rumah tradisional Hutu umumnya terbuat dari bahan-bahan lokal seperti lumpur dan jerami. Rumah-rumah ini seringkali terdiri dari beberapa bangunan yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari, termasuk tempat tinggal, penyimpanan makanan, dan tempat untuk hewan ternak. Hutu memiliki berbagai upacara adat yang penting dalam kehidupan mereka, termasuk ritual untuk memohon keberuntungan, perayaan panen, dan upacara pernikahan. Upacara ini sering melibatkan tarian, musik, dan nyanyian tradisional. Musik dan tarian adalah bagian integral dari budaya Hutu. Mereka sering menggunakan alat musik tradisional seperti drum, tambur, dan alat musik petik. Tarian biasanya dilakukan dalam kelompok dan seringkali merupakan bagian dari upacara atau perayaan. Komunitas Hutu sangat terikat dalam struktur sosial mereka, dan solidaritas kelompok sangat penting. Kegiatan komunitas sering melibatkan kerjasama dalam pertanian, upacara, dan acara sosial lainnya. Selain pertanian dan peternakan, beberapa Hutu terlibat dalam kerajinan tangan dan perdagangan kecil. Di daerah perkotaan, beberapa mungkin bekerja di sektor formal atau menjadi pengusaha kecil. Pendidikan di kalangan Hutu telah meningkat, dengan akses yang lebih baik ke sekolah dan layanan kesehatan. Namun, di beberapa daerah terpencil, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masih terbatas. Dalam beberapa dekade terakhir, Hutu telah mengalami perubahan sosial signifikan akibat konflik politik, khususnya anu-anu pada tahun 1994. Konflik ini mengubah struktur sosial dan ekonomi Hutu serta hubungan mereka dengan kelompok etnis lain, seperti Tutsi. Pasca anu-anu, banyak upaya telah dilakukan untuk rekonsiliasi dan membangun kembali masyarakat. Proses ini melibatkan program-program untuk memperbaiki hubungan antar kelompok etnis dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari suku Hutu sangat dipengaruhi oleh tradisi agraris, struktur sosial berbasis keluarga, dan upacara adat. Meski mereka menghadapi tantangan besar akibat konflik dan perubahan sosial, mereka terus berusaha untuk mempertahankan dan merayakan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan dunia modern. Suku Hutu memiliki warisan budaya dan tradisi yang kaya dan bervariasi, dengan pengaruh besar pada cara hidup mereka. Struktur sosial Hutu berorientasi pada keluarga besar dan klan. Hubungan kekerabatan sangat penting, dan seringkali anggota keluarga besar tinggal bersama atau dekat satu sama lain. Sistem klan memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan adat, dengan aturan dan norma yang mengatur hubungan antar anggota klan.
Peran gender tradisional umumnya membagi tanggung jawab berdasarkan jenis kelamin, dengan pria seringkali bertanggung jawab untuk pekerjaan di luar rumah dan pertanian, sementara wanita biasanya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Namun, peran ini bisa bervariasi dan berubah seiring waktu, terutama dengan pengaruh modernisasi. Kelahiran adalah peristiwa penting, dengan berbagai upacara yang dilakukan untuk merayakan dan memberi berkah pada bayi yang baru lahir. Ada tradisi khusus yang diikuti untuk memastikan kesehatan bayi dan kesejahteraan ibu. Pembangunan dan perayaan umur anak, seperti upacara pemotongan rambut, juga merupakan bagian dari tradisi. Pernikahan di kalangan Hutu melibatkan serangkaian ritual dan upacara yang kompleks. Biasanya, proses ini mencakup tawar-menawar antara keluarga mempelai pria dan wanita, serta berbagai ritual untuk memohon berkah dari roh leluhur. Upacara pernikahan seringkali diiringi dengan musik, tarian, dan perayaan besar. Kematian juga disertai dengan serangkaian upacara adat yang bertujuan untuk menghormati dan merayakan hidup orang yang telah meninggal. Ritual ini termasuk pemakaman, doa, dan perayaan yang melibatkan seluruh komunitas. Upacara pemakaman seringkali melibatkan pemujaan roh leluhur dan doa untuk memohon kedamaian bagi arwah. Tarian dan musik merupakan bagian integral dari budaya Hutu. Tarian tradisional sering dilakukan dalam kelompok dan disertai dengan alat musik seperti drum, tambur, dan alat musik petik. Tarian ini tidak hanya untuk hiburan tetapi juga untuk merayakan acara-acara penting dan upacara adat. Hutu juga dikenal dengan keterampilan kerajinan tangan mereka, termasuk pembuatan anyaman, ukiran kayu, dan tekstil. Kerajinan ini seringkali memiliki nilai estetika dan fungsional, serta sering digunakan dalam upacara adat. Sebagian besar Hutu mengikuti kepercayaan tradisional yang melibatkan pemujaan roh leluhur dan kekuatan spiritual alam. Mereka percaya bahwa roh leluhur memiliki pengaruh besar dalam kehidupan mereka dan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keberuntungan mereka. Pengobatan tradisional memainkan peran penting dalam kesehatan masyarakat Hutu. Dukun atau tabib tradisional menggunakan ramuan herbal dan praktik ritual untuk mengobati penyakit dan masalah kesehatan. Meskipun pengobatan modern semakin tersedia, banyak orang Hutu masih memanfaatkan pengobatan tradisional dalam kehidupan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman, suku Hutu telah mengalami perubahan dalam adat dan tradisi mereka. Modernisasi dan globalisasi telah mempengaruhi cara hidup mereka, dengan perubahan dalam pendidikan, pekerjaan, dan struktur sosial. Namun, banyak aspek tradisi Hutu tetap dipertahankan dan dihargai. Terutama setelah ANU Rwanda, banyak komunitas Hutu terlibat dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali. Upaya-upaya ini mencakup pemulihan hubungan antar kelompok etnis dan perbaikan sosial serta ekonomi. Secara keseluruhan, adat dan budaya Hutu mencerminkan kekayaan warisan tradisional yang kuat, dengan berbagai upacara, seni, dan kepercayaan yang membentuk cara hidup mereka. Meskipun mereka menghadapi tantangan dan perubahan, mereka terus berusaha untuk menjaga dan merayakan warisan budaya mereka. Mitos dan legenda suku Hutu adalah bagian integral dari warisan budaya mereka, mencerminkan kepercayaan, nilai, dan pandangan dunia mereka. Mitos dan legenda Hutu seringkali berkisar pada penghormatan terhadap roh leluhur. Mereka percaya bahwa roh leluhur mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan dapat memberikan perlindungan atau bencana. Cerita-cerita ini sering menceritakan bagaimana roh leluhur berinteraksi dengan manusia, memberi petunjuk atau peringatan. Dalam kepercayaan tradisional Hutu, ada dewa-dewa dan makhluk supernatural yang memiliki peran penting. Salah satu dewa utama adalah Umwami, yang dianggap sebagai penguasa langit atau dewa pencipta. Selain itu, terdapat makhluk supernatural seperti Ibibindi, roh-roh yang dipercaya dapat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara positif maupun negatif. Beberapa legenda Hutu menjelaskan asal-usul dunia dan manusia. Misalnya, ada cerita tentang Nyanza yang dianggap sebagai tempat asal kehidupan manusia. Dalam cerita ini, Nyanza merupakan sebuah tempat suci di mana dewa menciptakan dunia dan manusia. Ada legenda tentang bagaimana kegelapan dan cahaya dibagi di dunia. Salah satu cerita populer adalah tentang Mugisa, seorang pahlawan yang bertugas mengusir kegelapan dan membawa cahaya ke bumi. Cerita ini sering digunakan untuk menjelaskan perubahan musim dan siklus alami. Mitos dan legenda seringkali menonjolkan pahlawan-pahlawan legendaris yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan luar biasa. Salah satu contohnya adalah Ruhinda,
seorang pahlawan yang dikenal karena keberanian dan kecerdasannya dalam pertempuran. Cerita tentang Ruhinda seringkali melibatkan perjuangan melawan musuh dan penyelamatan komunitas. Legenda Hutu juga mencakup cerita tentang hewan-hewan yang memiliki sifat atau kekuatan khusus. Misalnya, ada cerita tentang Inkoko, ayam jantan yang dipercaya memiliki kekuatan magis dan mampu memberikan peringatan atau ramalan. Mitos seringkali berhubungan dengan ritual untuk memanggil roh leluhur atau dewa. Ritual ini melibatkan doa, persembahan, dan upacara khusus yang dilakukan oleh dukun atau pemimpin spiritual untuk mendapatkan bimbingan atau perlindungan dari kekuatan supernatural. Ada juga legenda yang berkaitan dengan upacara panen dan pertanian. Misalnya, cerita tentang Umurera, Dewi Panen, yang diyakini melindungi tanaman dan memastikan hasil panen yang melimpah. Upacara panen seringkali melibatkan ritual untuk menghormati Dewi dan memohon berkah untuk tahun depan. Dengan masuknya agama Islam dan Kristen ke wilayah Hutu, beberapa mitos dan legenda telah mengalami perubahan atau integrasi dengan unsur-unsur baru. Meskipun demikian, banyak cerita tradisional tetap dipertahankan dan dihargai dalam konteks yang lebih luas. Perubahan sosial dan globalisasi juga mempengaruhi cara mitos dan legenda dipertahankan dan disebarluaskan. Meskipun banyak cerita tradisional yang masih dihormati, mereka seringkali disajikan dalam bentuk yang lebih modern atau dipadukan dengan media baru. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Hutu memberikan wawasan tentang pandangan dunia mereka, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan mereka. Cerita-cerita ini tidak hanya berfungsi untuk menghibur tetapi juga untuk mendidik generasi muda dan menjaga identitas budaya mereka.